Jadi yang pertama harus kalian sadari, yang pertama harus kita sadari adalah halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Jackson di channel kesayangan kita, Ngonten Uhui, channel yang konsisten membahas hal-hal yang menginspirasi, membuka pikiran dan memperkaya kesadaran. Oke teman-teman, di video kali ini gue bakal bikin tips mengatasi sebuah perselisihan dalam sebuah hubungan tuh harus gimana. Apa sih yang harus kita lakuin kalau kita sedang berselisih, atau ya mungkin lo khawatir akan berselisih dengan pasangan lo gitu ya. Apa sih nih yang harus dilakuin kalau sampai perselisihan itu terjadi? Gue mau kasih tahu sama lo bahwa yang namanya pasangan pasti berselisih. Nggak mungkin nggak. Perkara makan aja bisa berantem. Gue mau makan ini, enggak, gue mau ini. Lu kan tadi ninggalin gue duluan, lu yang ngeselin. Nah itu kan pasti berselisih. Jadi yang pertama harus kalian sadari, yang pertama harus kita sadari adalah perselisihan itu wajar gitu ya. Jadi jangan jadiin perselisihan ini masalah yang ngebuat lu mengakhiri sebuah hubungan ini karena nggak mau berselisih. Bukannya gua kasih lu pemahaman tentang berarti berselisih terus nggak apa-apa dong Bang Jackson. Enggak. Tapi kalau lu sudah sadar bahwa berselisih itu pasti ada, berselisih itu adalah hal yang wajar dalam berpasangan, gue yakin lu bakal lebih bijak dalam menghadapi masalah-masalah yang lu punya dengan pasangan lu. Tanamin dulu di mindset lu bahwa berselisih itu adalah hal yang wajar dalam sebuah hubungan. Gitu. Harapan gua ketika ada masalah, kalian itu gampang lupa gitu loh sama masalah itu. Karena kalau perselisihan ini lu anggap bukan satu hal yang wajar dalam berhubungan, dalam berpasangan, gue takut nanti lu berselisihnya sekarang nih, selesai nih sekarang, terus nanti di masa depan lu berselisih lagi sama pasangan lo. Di perselisihan ini lu ungkit-ungkit tuh perselisihan yang sebelumnya terjadi, lu ungkit lagi. Terus aja polanya seperti itu. Jadi nanti lu akan terus mengungkit masalah-masalah yang udah lewat gitu loh. Karena mindset lu berselisih itu adalah satu hal yang bukan biasa-biasa aja. Nggak bisa nih. Lu yang salah nih. Kemarin lu juga kayak gini. Kemarin kamu juga kayak gini. Nah, mari kita sadari bahwa dalam berhubungan selisih itu wajar. Ketika nanti ada perselisihan lagi di depannya, udah hadapi perselisihan itu gitu. Jangan nanti dikaitin lagi sama masalah yang sebelum-sebelumnya udah kita lewatin gitu. Jadi menganggap wajar sebuah perselisihan dalam satu hubungan menurut gua itu baik, karena ini akan mengajari kita bahwa persoalan dalam hubungan itu banyak. Saking banyaknya jangan digabungin, kita selesainya satu-satu. Oh ini berselisih, selesai udah. Jangan oh ini berselisih, selesai, masih ada bekasnya nih. Berselisih lagi, selesai, masih ada bekasnya. Bekas itu terus numpuk, terus jadi masalah yang besar, meledak. Akhirnya hubungan kalian tidak bisa diselamatkan. Gue tidak berharap hal itu. Kenapa sih gue bikin video ini? Gitu kan? Ya karena gue yakin di luar sana banyak pasangan yang berselisih. Gitu. Kemudian yang kedua adalah ketika ada masalah, ini ya, ketika sudah berselisih, kalian harus cari solusinya. Kalian harus cari penyebabnya, bukan salahnya siapa. Salahnya siapa itu akan terlihat kok, tapi jangan ditekan di situnya, jangan ditekankan ini salah kamu sih, kamu loh, kamu nih, gitu. Jangan gitu. Jadi iya, pasti ada yang salah, namanya ada dua orang nih, namanya juga manusia ya, pasti salah lah. Tapi coba cari tuh penyebabnya apa sih. Contoh misalnya pasangan lo suka marah-marah sama lu gitu kan, ya lu cari penyebabnya. Ya mungkin karena emang lu salah mulu gitu, jadi masalahnya di lu gitu. Atau mungkin karakter pasangan lu yang emang marah-marah mulu, atau sebenarnya dia nggak marah-marah, cuma emang suaranya aja kenceng gitu loh. Jadi apa sih penyebabnya, lu cari lah gitu. Ya kalau pasangan lu, mohon maaf ya, orang yang memang suaranya lantang gitu kan ya dia nggak marah-marah, emang suaranya kayak gitu. Jadi apa, cari penyebabnya, bukan cari siapanya yang salahnya gitu, bukan. Jadi kalau udah ada perselisihan, carilah
Di mana penyebab masalah ini, di mana penyebab perselisihan ini. Bukan cari siapa yang memulai perselisihan ini, siapa yang salah di masalah ini gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ya namanya ada perselisihan harus ada toleransi. Dalam satu hubungan pasti ada masalah, pasti ada perselisihan. Nah, apa yang kalian butuh adalah toleransi. Sejauh mana kalian bisa memiliki toleransi, sejauh itu pun kalian akan punya kemampuan menghadapi perselisihan itu. Semakin besar toleransinya, semakin mampu untuk mengatasi perselisihan-perselisihan yang semakin besar. Tipe-tipe perselisihan di hubungan tuh ada, menurut gue ya, ada levelnya gitu. Ya misalnya kalian baru pacaran, ya perselisihannya paling gak ngabarin, jalan sama cewek lain atau jalan sama cowok lain, selingkuh. Nah, kalau udah selingkuh sih ini perselisihan di semua kalangan ya. Sorry, berarti gue ralat. Jalan sama gebetan lain gitu kan. Terus nggak ngerti, udah dibilang jangan, masih nggak ngerti aja kayak gini. Terus nanti kalau udah nikah, aduh ini ada keluarga, ya kan levelnya perselisihannya ada di keluarga kamu tuh kayak gini, keluargaku kayak gini gitu kan. Udah lebih banyak tuh masalahnya. Kita udah ke rumah keluarga kamu mulu, sekarang ke rumah keluarga aku dong. Nah itu tuh gue kebayangnya seperti itu. Terus nanti kalau udah lama itu kan ada bosannya, banyak deh perselisihannya. Toleransinya harus semakin besar gitu juga untuk menghadapi perselisihan itu. Tips untuk mengatasi perselisihan dari gue, yang pertama adalah lo harus ngerti perselisihan itu adalah hal yang wajar. Lo harus tanamkan mindset itu. Perselisihan itu pasti ada dan gak bisa dihindari. Dan ketika perselisihan itu datang, lu siap. Wah ini udah hal yang biasa kok. Jadi lu nggak panik, nggak gelagapan gitu buat ngadepin satu perselisihan di antara banyak perselisihan yang datang gitu. Kemudian yang kedua adalah cari apa penyebab masalahnya, bukan cari siapa yang salah gitu loh. Karena ya setiap manusia pasti ada salahnya kan, pastilah gitu. Kemudian yang ketiga adalah toleransi. Seiring berjalannya waktu, seiring hubungan ini meningkat di level-level yang lebih selanjutnya gitu ya, pasti lu butuh toleransi yang lebih besar untuk menghadapi perselisihan yang juga sifatnya akan menjadi lebih besar. Itu teman-teman, tips menghadapi perselisihan dalam menjalani hubungan dari gue Jackson. Sampai ketemu di video berikutnya. See you.